Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Devita Kori, saya mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu, Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bijak berkomunikasi di dunia digital. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di masa yang luar biasa, zaman di mana dunia seolah menyatu dengan genggaman tangan. Hanya dengan satu sentuhan layar, kita bisa berinteraksi dengan siapapun di belahan dunia manapun. Informasi pun datang dengan begitu cepat. Berita tersebar dalam hitungan detik, dan komunikasi menjadi semakin mudah. Namun, di balik kemudahan itu, ada sebuah pertanyaan yang sangat besar, hadirin. Apakah kita sudah benar-benar bijak dalam berkomunikasi di dunia digital? Ya, kita memang hidup di era yang sangat canggih, tapi belum tentu di era yang bijaksana. Kemajuan teknologi telah membuka pintu besar bagi kebebasan berekspresi, tapi juga membuka peluang bagi penyalahgunaan kata, ujaran kebencian, dan penyebaran berita palsu. Hadirin yang saya bangga, komunikasi digital adalah pedang bermata dua. Ia bisa saja menjadi alat untuk menebar kebaikan, namun juga bisa menjadi senjata yang sangat menyakiti. Satu kalimat yang kita tulis bisa menyemangati banyak orang, hadirin, tetapi juga bisa menjatuhkan harga diri seseorang. Kita sering lupa bahwa di balik layar ponsel itu ada manusia nyata, manusia yang punya perasaan, hati, dan martabat. Bahkan satu kata kasar di kolom komentar bisa menorehkan luka yang sangat dalam, hadirin. Beberapa banyak anak muda yang kehilangan kepercayaan diri, bahkan kehilangan semangat hidup karena komentar jahat di media sosial. Inilah yang disebut krisis etika komunikasi digital. Kita semakin pintar menggunakan teknologi, tapi semakin lupa bagaimana bisa menjadi manusia. Hadirin yang berbahagia, dunia digital adalah cermin dari kepribadian kita. Apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan, bahkan apa yang kita sukai, semuanya menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. Maka, penting bagi kita untuk menanamkan nilai etika dan tanggung jawab di kita. Tidak cukup hanya menjadi pengguna internet yang aktif, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak dan beradab. Bijak berkomunikasi di dunia digital berarti mampu berpikir sebelum mengetik, mampu memilih sebelum membagikan, dan mampu menahan diri sebelum mengomentari. Hadirin sekalian, mari kita renungkan sejenak. Sudah berapa banyak berita bohong atau hoax yang kita temui di media sosial? Sudah berapa banyak perdebatan yang tidak membawa manfaat, hanya karena perbedaan pandangan yang sebenarnya bisa disikapi dengan santun. Kebebasan berekspresi bukan berarti bebas tanpa batas. Kita tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap kata yang kita tulis membawa manfaat, bukan mudarat. Disinilah kita memerlukan kebijaksanaan digital, hadirin yang berbahagia. Kebijaksanaan yang tidak hanya berasal dari pengetahuan, tetapi dari hati yang penuh empati dan kesadaran diri. Hadirin yang saya hormati, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita tentu memahami bahwa komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana pesan itu diterima dan dimaknai. Teori komunikasi nilai atau value transmission theory menjelaskan bahwa nilai-nilai moral dan sosial dapat ditransmisikan melalui interaksi komunikasi. Yang artinya, setiap kali kita berkomunikasi, bahkan di dunia digital, kita sebenarnya sedang menyebarkan nilai. Pertanyaannya, nilai seperti apa yang kita sebarkan hari ini? Apakah nilai kebaikan, kesantunan, dan empati? Ataukah nilai kebencian, ejekan, dan amarah? Mari kita ingat ajar Trikaya Parisuda dalam ajaran Hindu. Yang pertama, Manacika Parisuda, yaitu berpikir yang baik. Yang kedua, Wacika Parisuda, yaitu berkata yang baik. Dan yang ketiga, Kaika Parisuda, yaitu berbuat yang baik.
Tiga hal ini tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga harus kita terapkan di dunia digital. Karena dunia digital adalah bagian dari realitas kita hari ini. Hadirin yang saya banggakan, ada tiga sikap utama yang bisa kita tanamkan untuk menjadi pribadi yang bijak dalam berkomunikasi di dunia digital. Yang pertama, berpikir kritis dan selektif terhadap informasi. Sebelum membagikan sesuatu, pastikan kebenarannya. Jangan hanya karena menarik, kita langsung sebarkan. Kita bisa memeriksa sumbernya, mencari referensi lain, atau menunda membagikan sampai kita yakin bahwa itu benar. Dengan begitu, kita turut menjadi penjaga literasi digital yang bertanggung jawab. Yang kedua, gunakan empati dalam setiap interaksi. Hadirin yang berbahagia, setiap komentar yang kita tulis, bayangkan jika komentar itu ditujukan pada diri kita sendiri. Apakah kita akan senang menerimanya? Bahkan empati membuat komunikasi digital lebih manusiawi dan beradab. Yang ketiga, sebarkan energi positif. Bagikan hal-hal yang bermanfaat, yang menginspirasi, yang menenangkan. Kebaikan kecil yang kita tulis bisa menjadi kekuatan besar bagi orang lain. Sebab pesan sederhana seperti, "Semangat ya!" Nah, itu bisa memberikan harapan pada seseorang yang sedang hampir menyerah. Hadirin yang saya muliakan, kita tidak bisa menolak kemajuan teknologi. Kita tidak bisa kembali ke masa tanpa internet. Namun kita bisa mengendalikan cara kita hidup di dalamnya. Gunakan media sosial untuk membangun jejaring, bukan menjatuhkan. Gunakan teknologi untuk menambah ilmu, bukan menebar hoax. Gunakan kata-kata untuk menumbuhkan cinta kasih, bukan kebencian. Bahkan, dari sudut pandang keagamaan, setiap komunikasi yang kita lakukan adalah komunikasi bentuk tanggung jawab spiritual. Karena kata-kata memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan. Dan kita, sebagai manusia berakal budi, harus mampu memilih yang membangun. Hadirin yang berbahagia, mari kita belajar dari negara lain yang sudah sukses membangun budaya komunikasi digital yang sehat. Seperti di Jepang, sejak dini anak-anak diajarkan untuk menghargai orang lain bahkan lewat pesan singkat. Bahkan juga di Finlandia, literasi digital diajarkan sebagai bagian dari kurikulum nasional. Bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang tanggung jawab sosial. Kita bangsa Indonesia memiliki dasar yang luar biasa, Pancasila. Jika nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam ruang digital, maka dunia maya kita akan menjadi ruang yang damai, beradab, dan penuh empati. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan semua bisa menjadi panduan moral dalam bersikap di dunia maya. Hadirin yang saya cintai, bijak berkomunikasi di dunia digital bukan hanya etika, tapi juga tentang jati diri dan masa depan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Jadilah generasi yang cerdas digital, tapi juga berkarakter spiritual. Jadilah pengguna media sosial yang aktif, tapi tetap rendah hati. Karena dunia digital sejatinya adalah perpanjangan dari diri kita. Bagaimana kita bersikap di sana, mencerminkan siapa kita sebenarnya. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk memulai perubahan kecil dari diri sendiri, dari sekarang. Sebelum mengetik, pikirkan dulu dampaknya. Sebelum membagikan, pastikan kebenarannya. Sebelum berkomentar, rasakan dulu bagaimana jika kita di posisi orang lain. Seperti kata pepatah, mulutmu adalah harimau. Namun di zaman ini bisa jadi janinmu adalah harimau. Gunakan kekuatan kata untuk menyembuhkan, bukan melukai. Gunakan teknologi untuk menebar inspirasi, bukan provokasi. Karena di tangan generasi muda yang bijak berkomunikasi, masa depan bangsa akan menjadi lebih terang, lebih damai, dan lebih beradab. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Semoga kita semua senantiasa diberkahi kebijaksanaan dalam setiap ucapan, tulisan, dan tindakan kita. Saya akhiri dengan mengucapkan Paramasanti,
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Rahayu.